Kami dari kelompok 7 Digital Marketing akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Memulai dan Mengembangkan Karir dengan Memanfaatkan Situs Pencarian Lowongan Kerja. Mendapatkan pekerjaan dan karir yang bagus merupakan impian setiap orang, terutama bagi para fresh graduate yang masih perlu beberapa effort penuh untuk mendapatkannya, di mana harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill dan basic yang ia miliki, dan kemudian harus mengetahui, mencari tahu tentang profil perusahaan seperti apa dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengerti tentang karir. Nah, menurut Mukijat, ia mengatakan bahwa karir merupakan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja, atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Nah, kemudian perencanaan karir sendiri pada prinsipnya merupakan tanggung jawab individu. Jadi kita bekerja di dalam suatu perusahaan, kita harus memiliki tanggung jawab tersendiri, di mana dengan tanggung jawab yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan jenjang karir yang bagus, sehingga kita tidak akan mentok di dalam jabatan yang kita miliki, seperti itu. Karena dia di sini juga mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan disebabkan oleh organisasi. Nah, organisasi mempunyai kepentingan. Nah, apabila kita memenuhi kepentingannya organisasi, maka kita akan mendapatkan jenjang karir yang bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Demikian saja, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang situs pencari lowongan kerja. Situs pencari kerja merupakan suatu bentuk kemudahan untuk pencari kerja untuk melihat listing lowongan kerja di situs web. Situs pekerjaan menawarkan tentang ulasan karir dan saran pencarian pekerjaan dan menjelaskan deskripsi pekerjaan atau pengusaha yang berbeda-beda. Adapun manfaat situs pencari kerja yaitu: 1. Pencari kerja dapat dengan mudah informasi lowongan yang diminati. 2. Pengusaha dapat mengirim informasi ketersediaan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pilihan pekerjaan tanpa harus ke kantor. Situs pencari kerja ini sangat menguntungkan dalam hal meminimalisir pengeluaran biaya, karena situs pencarian kerja sangat mudah untuk diakses dengan biaya murah melalui internet. Adapun beberapa contoh situs pencari kerja. 1. LinkedIn. LinkedIn adalah media sosial yang menghubungkan para profesional. Di situs ini, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik seputar pekerjaan, berbagi peluang kerja, atau membangun networking. Kedua yaitu Jobstreet. Jobstreet adalah portal penyediaan informasi lowongan kerja yang memiliki banyak pengguna. Situs ini menawarkan ribuan pekerjaan dari berbagai bidang seperti keuangan, personalian, komunikasi, pemasaran, dan masih banyak lagi. 3 yaitu Glints. Glints ini merupakan salah satu situs lowongan kerja yang tampilannya simpel dan clean. Kamu bisa memfilter lowongan kerja agar lebih mudah menemukan yang paling cocok. Misalnya, mencari pekerjaan berdasarkan kota terdekat, pengalaman kerja, dan kategori pekerjaan. 4 yaitu karir.com. Selanjutnya ada situs lowongan kerja buatan anak bangsa. Di karir.com, kamu menemukan lowongan pekerjaan berbagai perusahaan ternama seperti SCTV, Entek, Astra, dan lainnya. Terdapat pilihan untuk melihat lowongan kerja berdasarkan yang paling populer atau yang paling sesuai dengan profilmu. 5. Kalir.
sudah bekerja sama dengan perusahaan ternama dan juga universitas untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada fresh graduate. Di Career terdapat fitur recommended jobs yang menampilkan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat keahlianmu. Selain itu, situs ini juga menyediakan fitur skill test yang bisa kamu coba. Dengan fitur ini kamu bisa mengukur kemampuan komunikasi, programming, dan lainnya. 6. Tech in Asia. Di situs ini kamu menemukan lowongan kerja tidak hanya di Indonesia, juga di Singapura, di Malaysia, dan berbagai negara lain di Asia. 7. Yaitu Career Hub Kemenaker adalah situs lowongan kerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Di situs ini kamu bisa menemukan lowongan kerja berbagai kategori pekerjaan seperti sales dan marketing, IT, keuangan, kreatif, dan lain-lainnya. Baik, saya akan melanjutkan hasil materi kami, yaitu tentang SWOT analisa. Pertama-tama dulu kita ketahui yaitu arti apa itu SWOT analisa. Yang artinya di sini adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman dalam suatu proyek. Adapun beberapa bagian SWOT analisa ini yaitu diantaranya 1. Strength. Strength di sini yang pertama, kemudahan dalam mendapatkan informasi kerja. 2. Mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai basis dan skill yang dimiliki. 3. Menghemat waktu dan tenaga untuk mendatangi secara langsung kepada instansi yang menyediakan lowongan kerja. Yang kedua, weaknesses, yaitu situs pekerjaan yang tidak mampu menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dari instansi yang mengupload loker di platform miliknya. Seterusnya, opportunities, yaitu 1. Kesempatan untuk mengembangkan karir dan skill yang dimiliki melalui situs penyedia freelance. Kedua, mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu yang lebih cepat. Seterusnya, trace, yaitu 1. Rawan penipuan yang berkedok memberikan lowongan pekerjaan. Yang kedua, pencurian data pribadi yang merugikan pihak pencari kerja. Selanjutnya SWOT strategi. Di sini yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu 1. Memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kedua, menyiapkan resume yang menarik untuk mendapatkan perhatian dari HR perusahaan. Yang kedua, strategi WO atau Weaknesses Opportunity, yaitu mencari kebenaran dari instansi atau lowongan pekerjaan yang tersedia.